Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimana-mana Anda berada, kali ini Mbah Met akan memaparkan tentang sedulur jati, masih tentang sedulur jati kita. Kali ini kita akan berbicara tentang sedulur jati kita, ya kita itu bisa bagaimana kita itu di sedulur jati itu ada istilahnya tembus ruang dan waktu. Ya, dalam pemahaman kita di sedulur jati itu, kalau kita sudah mencapai, maksudnya sudah tahapan yang tingkat tinggi, tingkat ma'rifat, kita itu bisa mencapai hal-hal yang di luar nalar kita. Jadi kalau orang awam itu mungkin tidak bisa cerna, tapi di sedulur jati itu insya Allah sedulur jati kita bisa nembus ruang dan waktu. Kita bisa nembus dimensi apapun, baik yang di atas atau di bawah, itu dengan sedulur jati kita. Jadi di sini tuh sedulur jati kita itu dalam tingkatan keilmuan spiritual itu saya bilang tuh tataran tertinggi. Kenapa bilang dikatakan tertinggi? Karena di SS itu lain dengan ilmu kodam. Kalau kodam itu ya kodam itu ada kodamnya demit, jin dan sebagainya. Kalau di sedulur jati itu yang kita gali ya diri kita sendiri. Nah, setiap manusia itu punya sedulur jati, cuman ya tinggal dibuka atau dikeluarkan enggak. Nah, itu semua itu punya sedulur jati itu. Makanya dalam dunia spiritual itu sedulur jati itu memiliki tingkatan tertinggi, bisa dibilang bisa nembus dimensi ruang dan waktu. Kita itu tidak pakai alat, tidak berani, tapi kita tuh istilahnya kalau kita menggunakan untuk diaplikasikan sehari-hari itu kita tidak butuh alat, cukup diri kita sendiri. Ya, itulah bagusnya sedulur jati itu lain dengan ilmu kodam. Kalau ilmu kodam kita masih gunakan sarana ini ukur sampai ini ya, kalau di sejati tidak simpel, cuma kita di diri kita sendiri. Nah, itu istimewa sedulur jati. Nah, kepada saudaraku dimana-mana ada penganut sedulur jati, paguyuban jati dimana-mana ada, saya ucapkan semoga Anda semua diparingi panjang umur, sehat, lancar rezekinya, amin. Nah, kita teruskan. Kenapa kita tuh mesti belajar sedulur jati? Ya, kadang kita tuh kalau belajar tuh kita tuh ada kadang tuh orang masih mencari keilmuan yang cocok untuk dirinya. Kadang belum bisa menemukan. Ada yang namanya ilmu kodam. Kalau ilmu kodam, kalau kita dapat musuh yang mumpuni, kita kalah, kodamnya kalah, ya kalah kita, bisa jatuh bangun. Nah, kalau sejati kita enggak, karena kita sendiri, kita masih hidup sejati kita yang mengendalikan. Jangan sampai kita kalah. Nah, itu istimewanya sedulur jati. Dikasih aplikasi apapun tuh nyambung sejati kita itu bisa. Makanya untuk penggunaan kerezekian, untuk penyembuhan dan sebagainya itu cukup sedulur jati sudah mumpuni. Makanya itu saya bilang tadi, sedulur jati kita itu luar biasa. Kita bisa mengaplikasikan untuk apapun bisa. Seperti saya ini untuk nolong orang, ya
kita tuh masih hidup ya, kalau kita punya ilmu ya untuk menolong kebaikan, kita gunakan untuk menolong orang, untuk kebaikan. Nah, setelah kita tuh sambil beramal menolong orang, jangan kita punya ilmu untuk nyakitin orang, namanya kita dosa. Jadi kita tuh punya ilmu untuk menolong orang, jadi kita ini istilahnya digunakan untuk kebaikan, jangan sampai kita salah jalan. Dan sedulur sejati itu tidak menggunakan kodam demi cita apa tidak, cukup diri kita sendiri. Mudah, di sedulur sejati sebenarnya mudah, cuma ya kita tuh harus punya pemahaman, harus ada yang bimbing. Makanya di SS itu luas. Kita tuh sudah punya keilmuan itu macam-macam, tapi setelah saya pelajari tidak kayak di sedulur sejati di SS itu memang luar biasa. Kita bisa jelajah ke sana-sana, sejati kita bisa nembus ke sana-sana, itu ya sudah sedulur sejati kita. Kita yang menyampaikan doa kita kepada yang di atas itu siapa ya, juga itu sudah kita sendiri. Untuk terawangan, untuk melihat orang anunya bisa. Jadi untuk rogo semua bisa, udah luas biasa, jangkauannya SS itu luas. Karena kita tuh sejati kita belajar di sedulur sejati itu, otomatis kita tuh bisa melihat. Kalau kita punya ilmu, kita tidak bisa melihat gaib, ya percuma. Ibaratnya kalau kita jalan itu nabrak karena tidak tahu jalan. Kalau kita di sejati enggak, jadi kita tuh belajar praktek di sejati itu kita akan tahu. Jadi sejak kita yang memberi tahu, oh, begini kita hanya raganya itu tinggal ngikuti saja. Karena kan kita sudah tahu, sudah ketemu sejati kita, pribadi kita, sejati kita yang paling tinggi itu ya sedulur sejati itu. Makanya untuk apapun itu simple, mudah dimengerti, karena kita tidak teori, praktek di sejati itu. Jadi kalau kita nyembuhin orang itu bisa tahu lihat sakitnya apa, terus misalnya orang di mana, itu bisa tahu kita. Ya itu. Kita bisa nembus ke sana, ke alam sana, alam nyata sana, bisa ngeluyur kemana-mana. Itu karena sejati kita. Makanya dalam SS itu, umpamanya kita nyembuhin orang jarak jauh, yang keluar yang jalan itu ya sejati kita. Yang pergi ke sana itu sejati kita. Kita tinggal melihat, nah itu dari jarak jauh saja, rogo kita. Jadi yang jalan itu istilahnya wong jero, sejati kita. Memang saudaraku, kadang saudaraku itu belajar kemana belum ketemu. Yang dicari itu bisa nembus di mana itu belum ketemu, ya itu. Biasanya itu kalau sudah ketemu ternyata begini, oh ternyata begini, ya itu. Apalagi di SS itu nomor 1 itu kita bisa melihat gaib itu. Kita dibuka keluar sejati kita diujang sama sejati kita.
dituturi kekurangan kita di mana, kesalahan kita di mana, kita diarahkan, dibimbing untuk kebaikan. Karena kadang raga kita tuh salah, banyak salahnya, banyak kotornya. Kita itu diarahkan yang benar. Karena dia yang ngomong, kita yang ngarahkan kita. Ya, semoga saudaraku yang belajar tentang ilmu-ilmu ini spiritual itu bisa cepat dapat menemukan apa yang dia cita-citakan. Jadi intinya orang belajar ilmu itu kan untuk kebaikan, untuk diaplikasikan, entah untuk keluarganya, untuk diri sendiri atau orang lain. Wis tidak ada lain. Jadi intinya orang belajar ilmu itu diaplikasikan, digunakan untuk menolong orang lain. Kadang untuk saudara kita, untuk keluarga kita sendiri, bahkan diri kita sendiri, itu yang dicari. Seperti saya di SS itu ya gitu, kita udah bisa nolong keluarga kita sendiri, badan kita sendiri, syukur-syukur untuk menolong orang lain. Nah, itu. Nah, kita itu kadang kalau kita sudah sinkron dengan sejati kita, ada apapun kita tuh dibilangin, dibilang kita kan ada gini-gini, nah, itu saya dikasih tahu, diberitahu, ada sinyal, kita diberitahu akan ada gini-gini, kita diberitahu sama sejati kita. Dan sejati kita itu tidak akan bohong kita. Lain dengan kodam jin atau kodam apa itu masih bohongin, namanya juga jin. Kalau terus sejati kita tidak mungkin bohongin, malah ya itu bohong itu raga kita yang bohong. Tapi kalau sejati tidak akan bohong. Tapi ya gitu, di sejati itu tahapannya ya tadi puasa. Nanti kalau sudah bisa, kita sudah paham, kita sudah perintah sama sejati kita. Rogonya itu perintah untuk puasa, untuk tirakat apa itu dapat perintah dari sejati kita. Makanya saya pesan kepada saudaraku yang dimanapun Anda berada, yang tengah menimba ilmu spiritual, semoga tidak salah jalan, tidak tersesat, semoga dapat jalan yang baik, yang benar, dan tentunya untuk kebaikan dunia akhirat. Jadi kita itu berilmu itu untuk dunia dan akhirat, jadi dua-duanya dapat. Nah, kita untuk di dunia juga untuk nolong orang, juga kita mendekatkan diri yang kuasa itu lebih mudah. Kalau kita punya sejati, itu sejati kita dah kebuka, dah keluar itu gampang. Kita bisa nembus dimensi apapun, kita bisa kesana kemari. Makanya di S itu dibilang itu seperti yang tembus ruang dan waktu. Nah, demikian saudaraku dimanapun ada. Ini dari Mbah Mat. Lain kali tatanan kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.